Di sebuah kerajaan bernama Jenggala, hiduplah seorang pangeran tampan bernama Raden Panji Asmarabangun. Ia adalah putra raja yang bijaksana. Namun, setelah melalui banyak ujian hidup, ia memutuskan untuk meninggalkan istana dan menyamar menjadi rakyat biasa. Dalam perjalanan penyamarannya itu, ia dikenal dengan nama Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut tinggal di sebuah desa kecil, hidup sederhana, dan dikenal sebagai pemuda yang baik budi. Suatu hari, ia berniat mencari istri, tetapi bukan sembarang perempuan. Ia ingin menemukan gadis yang jujur, tulus, dan berhati bersih, bukan yang hanya tertarik pada rupa dan harta. Maka ia menyebarkan kabar ke seluruh desa bahwa ia sedang mencari calon istri. Tak jauh dari tempat tinggal Ande-Ande Lumut, hiduplah seorang janda dengan 4 orang anak perempuan. 3 diantaranya anak kandungnya, Keliting Abang, Keliting Ijo, dan Keliting Biru. Mereka cantik, namun suka membanggakan diri dan sering meremehkan orang lain. Anak keempat adalah anak angkat sang janda, bernama Keliting Kuning. Ia berbeda, sifatnya sangat lembut, rajin, dan rendah hati, meski sering diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya. Ketika kabar tentang Ande-Ande Lumut terdengar, ketiga kakak Keliting langsung bersemangat. Mereka berdandan secantik mungkin, mengenakan kain dan perhiasan terbaik, berharap sang pemuda tampan akan memilih salah satu dari mereka. Sementara Keliting Kuning, meski hanya memakai pakaian sederhana, juga diajak ibunya untuk melamar, walau dalam hati ia tidak terlalu berharap. Dalam perjalanan menuju rumah Ande-Ande Lumut, mereka harus melewati sebuah sungai yang cukup dalam. Di sungai itu, hiduplah seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang, makhluk ajaib yang bisa berbicara. Ketika Keliting Abang, Ijo, dan Biru hendak menyeberang, Yuyu Kangkang muncul dan berkata, "Aku akan memberangkatkan kalian, tapi dengan satu syarat, kalian harus menciumku dulu." Ketiga kakak itu menatap satu sama lain. Mereka ragu, tapi tak ingin bajunya basah. Akhirnya, mereka setuju dan mencium Yuyu Kangkang satu persatu. Setelah itu, Yuyu Kangkang menyeberangkan mereka dengan mudah. Namun tanpa mereka sadari, bau amis dari kepiting itu menempel di tubuh mereka. Tak lama kemudian, Keliting Kuning datang menyusul. Ia pun diminta Yuyu Kangkang untuk melakukan hal yang sama jika ingin diseberangkan. Namun, Keliting Kuning menolak dengan tegas. "Tidak, aku tidak mau menciummu. Lebih baik aku menyeberangi sendiri meski harus basah." Dengan hati-hati dan penuh tekad, ia menyeberangi sungai sendirian sampai tiba di seberang. Pakaiannya memang basah, tapi hatinya tetap bersih. Sesampainya di rumah Ande-Ande Lumut, ketiga kakaknya lebih dulu masuk dan memperkenalkan diri dengan bangga. Mereka tersenyum manis dan membual tentang kecantikan masing-masing. Namun, Ande-Ande Lumut hanya diam lalu berkata dengan lembut, "Maaf, aku tidak bisa menerima kalian. Kalian membawa bau amis dari Yuyu Kangkang." Ketiga kakak itu terkejut dan malu. Mereka pun pergi dengan perasaan kesal dan kecewa. Beberapa saat kemudian, Keliting Kuning datang dengan pakaian basah dan wajah sederhana. Ia memberi salam dengan sopan dan menunduk di hadapan Ande-Ande Lumut. Melihatnya, sang pemuda langsung merasa kagum. Ia tidak mencium bau amis apapun, hanya aroma segar dan hati yang tulus. "Siapa namamu, gadis manis?" tanya Ande-Ande Lumut. "Namaku Keliting Kuning, tuanku," jawabnya lembut. Ande-Ande Lumut tersenyum, lalu berkata, "Engkaulah gadis yang kucari, yang berhati bersih, tidak mudah tergoda, dan penuh ketulusan." Pada saat itu juga, Ande-Ande Lumut mengungkapkan jati dirinya sebagai Raden Panji Asmarabangun, pangeran dari kerajaan Jenggala. Semua orang terkejut, termasuk Keliting Kuning. Namun, Ande-Ande Lumut memegang tangan Keliting Kuning dengan berkata, "Engkau pantas menjadi pendamping hidupku." Mereka pun menikah dengan penuh kebahagiaan. Ketulusan hati Keliting Kuning membawa keberuntungan dan cinta sejati dalam hidupnya.
Sementara kakak-kakaknya yang sombong menyesali perbuatan mereka.